Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Panon dan Buah Kemiri di Samping Istana. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Inten menarik napas dalam-dalam, tetapi kepalanya terangguk pula meskipun ia berkata di dalam hatinya, Sangkan adalah anak yang aneh. Adik perempuannya kadang-kadang menunjukkan sikap yang cerdas dan cakap, menganggapi keadaan. Tetapi Sangkan justru kebalikannya. Betapa mudahnya ia disesatkan oleh jawaban-jawaban yang mungkin kosong. Jika dengan jawaban itu sudah meyakinkannya, maka ia akan mudah sekali terperosok ke dalam kesulitan. Namun Inten Prawesti tidak mengatakan apapun juga, bahkan perlahan-lahan ia menyentuh bahu Pinten sambil berkata, Marilah Pinten, kita masuk saja ke dalam. Pinten pun kemudian berdiri dan mengikuti Inten masuk ke ruang dalam. Dengan ragu-ragu Inten bertanya, Apakah aku harus mengatakannya kepada ibunda? Pinten termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, Sebaiknya Putri, karena ibunda justru telah mendengar keributan-keributan di halaman. Karena itu, agar ibunda Putri justru tidak selalu dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan, maka ada pula baiknya Putri memenuhi pesan Raden Kudorukoko. Inten mengangguk-angguk katanya, Baiklah Pinten, aku akan langsung menghadapi bunda. Sebaiknya kau ikut serta, agar kau dapat membantu aku memberikan penjelasan. Pinten mengangguk-angguk, tapi dengan dahi yang berkerut-merut ia bertanya, Tetapi Putri, apakah yang akan Putri katakan kepada ibunda? Kesulitan kita, bukankah Kakang Mas Kudorukoko berpesan demikian? Lalu apakah kita? Tanggapan ibunda Putri? Tentu aku tidak tahu, Pinten. Jika Putri menjadi bunda, apakah kira-kira yang akan Putri lakukan? Inten termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu Inten mencoba menjawab, Apakah kira-kira ibunda akan mempersoalkan keris itu lagi? Tetapi jika sekiranya ibunda mengetahui, ibunda tentu sudah mengatakannya kepada Kakang Mas Kudorukoko, agar kita segera terlepas dari kesulitan yang selalu membayangi rumah ini. Pinten menarik napas dalam-dalam, katanya, Memang itulah tujuan Raden Kudorukoko. Raden Kudorukoko ingin segera mengetahui di manakah pusaka yang Anda Putri itu disimpan. Karena bukan saja Raden Kudorukoko, tapi setiap orang yang berdatangan ke sekitar istana ini percaya bahwa keris pusaka itu masih ada di dalam istana ini. Jika sekiranya ibunda memang mengetahui, desis Inten Prawesti, tapi ibunda pun tentu tidak mengetahui, dan itu berarti malapetaka akan menimpa kita semuanya. Pinten mendekati Inten sambil berbisik, Raden, Kudorukoko ada di istana ini, Putri. Seharusnya Putri tidak usah menjadi cemas. Jika seandainya ibunda Putri memang tidak mengetahui, apakah salahnya untuk berterus terang bahwa memang tidak mengetahuinya? Tidak seorang pun akan dapat memaksa agar orang yang benar-benar tidak mengetahui dan dengan sendirinya menjadi tahu. Inten termangu-mangu sekali lagi, heran melihat sikap dan tingkah laku Pinten dibandingkan dengan kakaknya Sangkan. Tapi Pinten, bagaimanakah jika Kakang Mas Raden Kudorukoko yang kemudian tidak percaya bahwa ibunda tidak mengetahui sama sekali tentang pusaka itu?
Siapapun yang menghadap yang tidak diketahui akan tetap tidak diketahui. Aku kira putri menjadi cemas bahwa dengan demikian Raden Kudorupoko akan kecewa dan meninggalkan istana ini. Pinten termangu-mangu sejenak, namun kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kau benar, Pinten. Aku memang cemas bahwa Kakang Mas Kudorupoko akan merasa kecewa. Ia telah menyelamatkan kami dari bencana dan telah membunuh orang-orang yang ingin dengan paksa memasuki tanah ini. Yang pernah barang tentu ingin memaksa ibunda untuk menunjukkan pusaka itu pula. Putri, tidak perlu putri mengkhawatirkan Raden Kudorupoko. Ia adalah seorang ksatria. Jika ia menolong kita, maka itu adalah dharma. Tentu Raden Kudorupoko tidak akan menimbang beratnya. Ia tidak akan menghubungkan pertolongannya dengan kepentingan yang lain. Katakanlah tentang pusaka yang sedang dicari oleh banyak orang." Pinten Prawesti mendesak. Sementara itu Pinten berkata selanjutnya, "Sudahlah putri, jangan gelisah. Tetapi jika Kakang Mas Kudorupoko menjadi benar-benar kecewa, maka ia akan meninggalkan istana ini. Menemukan pusaka itu baginya sebagai seorang ksatria adalah dharma pula. Ia harus mengembalikan pusaka itu ke Demak. Tetapi ia tidak dapat memaksa orang lain untuk mengatakan apa yang tidak diketahuinya," jawab Pinten. Lalu putri juga Raden Kudorupoko kemudian merasa kecewa dan meninggalkan istana ini, maka kita pun tidak menjadi cemas dan orang-orang itu akan berdatangan. Tentu tidak, putri. Sasaran mereka akan beralih. Mereka tidak akan bernafsu lagi memasuki tanah ini, tapi mereka akan mencari Raden Kudorupoko karena mereka mengira bahwa Raden Kudorupoko lah yang telah membawa keris pusaka itu dari tanah ini. "Oh," Pinten menarik nafas dalam-dalam, katanya, "Kau memang cerdas sekali. Seolah-olah kau memiliki pengamatan yang tajam sekali terhadap sesuatu persoalan. Jauh berbeda dengan kakakmu. Ia adalah seorang anak muda yang lucu sekali. Tidak banyak yang dapat dilakukan, tapi setiap perbuatannya dapat menimbulkan kejenakaan. Sedangkan kau mempunyai ungkapan yang lain lagi, Pinten. Nampaknya kau seperti seorang gadis yang bijaksana." Putri selalu muji. Jika aku benar-benar menjadi bijaksana, tentu karena putri sadar atau tidak sadar telah membimbing caraku berpikir. Bagaimana mungkin jika aku sendiri tidak memiliki kebijaksanaan itu? Orang-orang rendah hati tidak akan memperlihatkan kebijaksanaan diri, apalagi mengatakannya kepada orang lain. Dan itulah bedanya antara putri dan orang-orang lain yang merasa dirinya bijaksana. Pinten mengerutkan keningnya, dipandanginya wajah Pinten dengan seksama, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu di dalamnya. Bahkan rasa-rasanya jauh lebih dalam arti pandangan lahiriah semata-mata. "Pinten," berkata Pinten Prawesti kemudian, "kau jauh berbeda dengan kakak dan biyungmu." Pinten termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia tertawa, katanya, "Sudahlah putri, jangan memikirkan aku. Bukankah putri sedang menghadapi masalah yang jauh lebih pelik daripada menilik sifat dan tabiatku?" Pinten menarik nafas dalam-dalam, katanya termangguk-mangguk kecil, "Aku akan menghadap ibunda. Apakah aku juga akan ikut serta seperti yang putri kehendaki untuk membantu putri mengatakan apa yang telah terjadi?" "Ya tentu, Pinten." Pinten mengangguk lemah. "Terima kasih atas kepercayaan itu, putri." Keduanya pun kemudian mencari Raden Ayu Kudorupnapodo yang pada saat terakhir justru lebih banyak berada di dalam biliknya. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang telah menyentuh hatinya sehingga menumbuhkan bayangan lain di wajahnya. "Semula ibunda sudah memasrahkan diri kepada Allah yang Maha Besar," berkata Pinten. "Tetapi nampaknya kini bunda telah diganggu oleh kenangan masa silamnya. Atau barangkali bunda sudah mengetahui bahwa istana ini telah menggetarkan bukan saja pedukuhan Karangmojo, tetapi pedepokan-pedepokan dan bahkan
para bangsawan di Demak karena mereka mengira di halaman ini terdapat sebilah pusaka yang mereka cari. Kita akan menghadap putri, mudah-mudahan ibunda membuka hatinya. Dengan ragu-ragu, Inten pun kemudian mengajak Pinten menemui ibundanya di dalam biliknya. Namun alangkah tertegun ketika mereka mendengar suara tembang di belakang istana. "Ah," desis Pinten. Tentu Kakang Sangkan memaksa anak muda pengembara itu untuk mengajarinya. Mendendangkan kidung itu. Sejak semalam ia sudah kerasan bahwa ia ingin belajar kidung yang telah menarik perhatiannya itu. Inten menarik napas dalam-dalam katanya. "Kakakmu sama sekali tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang beruntun terjadi di sana ini. Meskipun pada saat peristiwa itu terjadi, ia menjadi ketakutan dan bahkan seolah-olah menjadi beku sama sekali." Ia berhenti sejenak lalu, "Marilah kita mohon untuk berbicara dengan ibunda yang nampak murung." Dengan ragu-ragu maka keduanya masuki bilik Raden Ayu Kudonarpodo yang seperti telah diduga oleh Inten duduk dengan murung di dalam biliknya di bibir pembaringan. Bahkan Inten terkejut ketika ia melihat setitik air mata mengambang di pelupuk mata ibundanya. "Ibunda," desis Inten. Tapi bundanya justru mencoba tersenyum sambil mengusap matanya. Ia berkata, "Marilah Inten." Inten menjadi semakin ragu-ragu. Sekali ia paling pada Pinten yang sudah duduk bersimpuh di muka pintu. "Oh, kau ajak Pinten?" bertanya ibundanya. "Ya ibunda, aku membawanya menghadap ibunda, jika ibunda berkenan." Ibundanya mengerutkan keningnya, namun kemudian sambil mengangguk ia menjawab, "Suruhlah ia masuk." Pinten pun kemudian bergeser masuk ke dalam ketika Inten memberi syarat. "Tutup pintu itu, Pinten," berkata Inten Palesti. Pinten pun kemudian menutup pintu itu, namun ia masih juga sempat melihat Raden Ayu Kudonarpodo mengusap matanya. "Aku tahu apa yang akan kau katakan, Inten. Aku juga mendengar peristiwa yang baru saja terjadi di halaman samping. Karena itulah ibunda menangis," bertanya Inten. Bundanya menarik napas semakin panjang, jawabnya. "Mungkin juga karena hal itu, tetapi mungkin juga karena banyak persoalan yang selama ini mengendap di dalam hatiku. Aku tahu bahwa orang-orang yang mengepung istana ini sedang mencari pusaka yang mereka sangka disimpan oleh ayahandamu. Agaknya memang demikian, ibunda. Bahkan kini tekanan itu terasa menjadi semakin pepat, sehingga Kakang Mas Kudorupoko pun telah merasa cemas pula." "Oh, jadi Angger Kudorupoko sudah merasa dicemaskan oleh perkembangan keadaan itu?" Ibundanya menundukkan kepalanya. "Ia merupakan perisai yang kuat bagi rumah ini. Jika perisainya sudah mulai lentur, apakah artinya kita semuanya? Karena itu ibunda, apakah tidak sebaiknya ibunda berterus terang kepada Kakang Mas Kudorupoko?" "Tentang apa, Inten? Apakah maksudmu agar aku menunjukkan pusaka yang tidak aku ketahui itu untuk dibawa ke Demak?" Inten menjadi termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Memang jika ibunda tidak mengetahuinya, sebaiknya ibunda pun mengatakannya kepada Kakang Mas Kudorupoko. Sebab agaknya Kakang Mas Kudorupoko pun mempunyai dugaan bahwa pusaka itu memang ada di sini." Raden Ayu Kudonarpodo mengerutkan keningnya. Dipandanginya Pinten yang duduk di lantai sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Inten pun kemudian mengatakan pula kepada ibundanya seperti yang dikatakan oleh Pinten. Seandainya Raden Kudorupoko merasa kecewa dan meninggalkan istana itu. "Ibunda," berkata Inten kemudian, "di Demak Kakanda Kudorupoko mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Seandainya orang-orang yang ingin memiliki pusaka itu benar-benar mengejarnya, tetapi di sini." Ibundanya tidak segera menjawab, bahkan ia kemudian termenung memandang ke kejauhan, seolah-olah ada yang dicarinya di sela-sela bayangan angan-angannya. Dalam pada itu suara Sangkan seakan-akan justru menjadi semakin keras, melakukan tembang yang dipelajarinya dari Panon. Ia menirukan dengan irama yang terputus-putus.
Panon telah benar-benar muak menghadapi anak muda yang menurut kehendaknya sendiri itu. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat menolak dan apalagi sampai timbul persoalan. Kedatangannya ke istana itu mengemban tugas yang dibebankan oleh gurunya. Untuk itu ia harus mengorbankan apa saja yang dapat diberikan, termasuk mengorbankan perasaannya. Sementara itu Inten Prawesti yang masih berada di bilik ibundanya berkata, "Jika ibunda langsung mengatakannya kepada Kakang Mas Kudorupoko, maka aku kira Kakang Mas akan dapat mengerti dan bahkan mungkin Kakang Mas Kudorupoko akan sempat memanggil beberapa orang prajurit untuk mengusir orang-orang yang berada di sekitar rumah ini." Ibundanya menarik nafas dalam-dalam, katanya, "Demak jaraknya jauh dari sini, Inten. Untuk mencapai Demak, anak Mas Kudorupoko harus menempuh perjalanan 2 atau 3 hari. Selama itu di perjalanan akan dapat terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang yang menurut dugaanmu menyangka bahwa pusaka itu telah dibawanya ke Demak." Inten mengerutkan dahinya. Memang hal itu dapat terjadi di perjalanan. Seperti kecemasan telah meloncat di hatinya, ada sesuatu yang rasa-rasanya memberikan hatinya jika benar-benar Kudorupoko mengalami sesuatu di perjalanan, apakah hatinya tidak akan terluka pula? Tapi sebuah pertanyaan telah meloncat di hatinya. Lebih dari itu, Inten berdesak sambil menggeleng. Inten melihat kerisauan di hati putri itu. Sejenak ia ragu-ragu. Namun kemudian ia berkata, "Ampun Putri, ampun Gusti, jika aku berani mengetengahkan pendapatku di saat seperti ini." Raden Ayu Kudonarpodo mandanginya dengan kerut-merut di dahinya. Kemudian katanya, "Katakanlah Pinten, menurut pengamatanku Raden Kudorupoko adalah orang yang linuwih. Ia tidak akan dapat dikalahkan dengan mudah oleh siapapun juga. Demikian juga agaknya di perjalanan kembali ke Demak." Raden Ayu Kudonarpodo termenung sejenak. Sekilas ia melihat wajah Inten yang tegang. "Tetapi itu berbahaya sekali bagi Kakang Mas Kudorupoko, Pinten." Tiba-tiba Inten menyaut, "Mungkin Kakang Mas Kudorupoko dapat mempertahankan diri jika lawannya tidak begitu banyak. Tetapi jika jumlahnya tidak terhitung." Pinten mengangguk-angguk, namun katanya, "Memang setiap langkah kini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tapi juga setiap langkah mengandung akibat masing-masing. Apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh Raden Kudorupoko jika istana ini juga diserang oleh orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung? Tetapi itu adalah akibat yang memang seharusnya menimpa kami, bukan Angger Kudorupoko." Raden Ayu Kudonarpodo lah yang menyaut, "Tetapi bukankah Raden Kudorupoko juga mengalaminya? Tetapi di sini ada beberapa orang yang dapat membantunya. Kedua pengembara itu juga laki-laki. Mereka akan dapat membantu betapapun lemahnya mereka," sahut Inten Prawesti. "Itu hanya akan menambah korban saja, Putri. Mereka tidak banyak berarti bagi orang-orang yang hidupnya telah ditempa oleh kekerasan yang liar, seperti orang-orang yang terbunuh di halaman. Atau bukankah Raden Kudorupoko justru meragukan kedua orang pengembara yang kini ada di istana ini?" Raden Ayu Kudonarpodo berpaling. Dipandanginya wajah Pinten sejenak. Wajah yang kekanak-kanakan, tetapi agaknya ada kelainan pada anak perempuan ini. Agaknya ia terlampau cerdas dibandingkan dengan ibunya, Nyi Upih, yang juga sudah termasuk seorang yang cukup cerdas di antara kawan-kawannya dahulu. Pinten menundukkan kepalanya ketika terasa tatapan mata Raden Ayu menyentuh biji matanya. Bahkan dengan nada yang rendah ia berkata, "Ampun Gusti, mungkin aku sudah terlampau deksuro dengan mengutarakan pikiranku yang dungu di hadapan Gusti dan Putri." "Tidak Pinten," jawab Raden Ayu, "kau boleh mengutarakan pendapatmu. Aku tidak berkeberatan. Bahkan semua itu akan aku jadikan bahan pertimbangan nanti, karena aku masih harus memikirkannya masa-masa. Terima kasih Gusti, mudah-mudahan Gusti tidak marah padaku."
Aku tidak marah, Pinten, benar-benar tidak. Aku senang kau selama ini mengawani Inten bermain gateng dan dakon. Bahkan mungkin juga berbincang tentang keadaan istana ini. Ternyata kau telah dibawanya menghadapku sekarang ini. Ya Bunda, sahut Inten. Pinten justru banyak memberikan pertimbangan padaku, seperti yang diberikannya kepada memuji Bunda. Putri terlampau berkata, Pinten. Aku mendengarkan semuanya, sahut Raden Ayu Kudonarpodo kemudian. Biarlah aku membuat pertimbangan-pertimbangan. Inten memandang wajah Bunda yang suram sekilas, kemudian ia pun berkata, baiklah Bunda, agaknya sudah cukup banyak yang aku katakan bersama Pinten. Mudah-mudahan Bunda dapat menemukan jalan yang sebaik-baiknya. Jika aku melihat jalan keluar, Inten, aku akan memanggilmu dan minta pertimbanganmu. Inten dan Pinten pun kemudian minta diri keluar dari bilik ibunya. Ibundanya yang nampaknya di hari-hari terakhir terlalu muram. Dalam pada itu, Inten dan Pinten pun mencoba menghilangkan risau di hati mereka dengan bermain dakon. Namun permainan mereka nampaknya tidak begitu lancar, sementara itu tidak banyak mereka bercakap-cakap. Di belakang Sangkan masih melakukan tembang yang sedang dipelajarinya, sementara Panon dan Kiai Rancang Bandang masih saja dibiarkan mencangkul di kebun istana itu. Bahkan mereka telah membuat beberapa lubang untuk membuang sampah. Gila, Panon mengumpat di dalam hatinya. Keringatnya mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Meskipun di pedukuhannya ia juga seorang petani yang tiap hari bergulat dengan cangkul. Namun sikap Sangkan benar-benar telah membuatnya sangat muak dan hampir menghilangkan segala kesabarannya. Apalagi jika Panon melihat sikapnya anak muda itu duduk di bawah sebatang pohon kemuning, bersandar sambil menjulurkan kakinya, sementara itu mulutnya masih saja melakukan tembang yang sedang dipelajarinya. Bahkan setiap kali ia berteriak menyuruh Panon memberikan tuntunan lagunya jika ia terlupa. Lagu itu manis sekali, desis Sangkan. Karena lagu itulah maka agaknya Gusti Putri manggilmu masuk. Panon tidak menjawab, namun nampak dari sorot matanya luapan hati yang geram. Sementara itu Sangkan mengulang lagunya justru semakin keras. Kiai Rancang Bandang mengerutkan keningnya di sela-sela nada-nada yang terlontar dalam suara tembang itu. Ada sesuatu yang terasa aneh bagi orang tua itu. Rasa-rasanya Sangkan tidak benar-benar sedang belajar, bahkan kadang-kadang terdengar unsur nadanya yang sangat kuat, lebih dalam dari tukian pada Panon yang nampaknya memang belum sangat menguasai lagu itu. Hanya di bagian-bagian tertentu suara Sangkan terdengar sumbang, bahkan seolah-olah dengan sengaja berbelok pada tangga nada yang salah. Apakah sebenarnya keinginan anak itu? Desis Kiai Rancang Bandang di dalam hatinya. Namun suara Sangkan itu terputus ketika ia melihat Panji Surawirogo dengan tergesa-gesa mendekatinya dengan wajah yang buram. Beberapa langkah di hadapannya ia berhenti sambil mengumpat. Apakah kau sudah benar-benar menjadi gila, Sangkan? Sangkan menjadi bingung, di luar sadarnya ia pun berjongkok dengan gemetar. Apakah maksud Raden Panji? Mengapa kau berteriak-teriak seperti orang kesurupan? Raden Kudorupoko menjadi muak mendengar suaramu yang sumbang dan menjengkelkan itu. Oh, berhentilah mengigo, atau aku harus membungkam mulutmu. Jika Raden Kudorupoko memang tidak menghendaki, baiklah aku akan diam, Raden Panji. Diamlah dan hentikan kegilaanmu dengan menggali lubang-lubang sampah dan mencangkul seluruh halaman itu. Maksudku, biarlah keduanya menyiangi tanaman-tanaman bunga dan pohon perdu serta pohon-pohon. Diam, Panji Surawilogo melangkah maju. Sangkan yang menjadi semakin ketakutan bergeser surut, tapi punggungnya sudah melekat pada batang kemuning itu. Ampun Raden Panji, kau harus diam. Sangkan tidak berani menjawab lagi. Dengan sudut matanya ia memandang kedua orang yang masih megangi cangkul-cangkulnya masing-masing. Berhentilah, geram Panji Surawilogo pada kedua orang yang sedang menyangkul itu. Pergilah ke dalam bilikmu.
Tetapi, Sangkan menyela. Mereka harus bekerja di istana ini, Raden Panji. Kok masih menjawab lagi? Oh, sekali lagi Sangkan menundukkan kepalanya. Dalam pada itu Panon yang sudah hampir menjadi gila karena tingkah Sangkan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah menuju sumur untuk membersihkan cangkul dan dirinya, seperti juga yang dilakukan oleh Nyai Rancang Bandang. Panji Surawilogo masih menunggu sejenak, kemudian ditinggalkannya Sangkan dan kedua orang yang sudah mulai mengambil air dari dalam sumur itu. Sepeninggal Panji Surawilogo, Sangkan pun kemudian berdiri dan melangkah mendekati keduanya. Dengan nada yang tajam ia berkata, "Kok jangan menjadi terlalu manja. Kali ini sikap Panji Surawilogo menguntungkan kalian. Tapi lain kali kalian tidak akan dapat ingkar dari perintahku." Panon menggertakkan giginya, tapi Kiai Rancang Bandang menggamitnya, sehingga Panon pun hanya dapat menahan kemarahannya di dalam hatinya. "Aku benar-benar akan jadi gila jika aku terlalu lama berada di sini," geramnya lagi di dalam hati. Baru ketika Sangkan pun kemudian meninggalkan keduanya, Panon melontarkan getaran yang bergejolak di dadanya itu kepada Ki Rancang Bandang. "Ini adalah salah satu segi ujian yang harus kau jalani. Jika kau gagal, maka semuanya akan gagal pula," berkata Kiai Rancang Bandang kemudian. Panon menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menyadari bahwa ia harus dapat menahan diri. Tapi sebelumnya ia tidak pernah membayangkan bahwa di dalam istana ini ada seorang anak muda yang bernama Sangkan, yang baginya jauh lebih berat hatinya daripada anak muda yang menyebut dirinya Kidang Alit itu. Seandainya Kidang Alit itu membawa 1-2 orang kawan masuki halaman istana itu, maka ia tidak pernah gentar dan tidak akan merasa dirinya tersiksa seperti ini. Bahkan sampai kemungkinan yang paling buruk sekalipun, kegagalan memang dapat berakibat kematian, katanya di dalam hati. Tetapi tidak membuat diriku gila seperti ini. Tapi Panon memang tidak dapat mengelak. Ia harus menghadapinya, betapa perasaannya dicekam oleh kegelisahan dan muak. Tapi belum lagi Panon sempat beristirahat di dalam biliknya dengan baik, Sangkan telah masuk ke dalam bilik itu pula. Sejenak ia mandang Panon dan Kiai Rancang Bandang, namun kemudian ia pun melangkah langsung ke pembaringannya dan berbaring tanpa menghiraukan apapun lagi. Kiai Rancang Bandang menarik napas dalam-dalam. Ia melihat Sangkan yang sama sekali tidak mencuci kaki dan tangannya yang kotor oleh lumpur. Begitu saja dapat membaringkan dirinya di pembaringan tanpa merasa gatal. "Aku juga seorang yang hidup di pedesaan dan bekerja bergumul dengan lumpur. Tetapi aku tidak tahan membiarkan tubuhku dikotori demikian sambil berbaring di pembaringan," berkata Kiai Rancang Bandang di dalam hatinya. Panon mencoba untuk tidak menghiraukan anak muda itu meskipun dia masih harus menahan sikapnya, agar anak muda itu tidak mencurigainya dan apalagi mengatakannya kepada orang lain. Agaknya Sangkan benar-benar tidak menghiraukan apapun juga. Sejenak kemudian telah terdengar ia mendengkur dengan teratur. Ternyata ia telah tertidur dengan nyenyaknya. "Anak muda yang aneh," desis Kiai Rancang Bandang. Rasa-rasanya ia sama sekali tidak mempunyai persoalan di dalam hidupnya. Hati yang kosong bahkan menyatakan betapa ia tidak dibebani dengan segala macam persoalan duniawi. Yang ruwet memang kadang-kadang kebodohan dan tidak tahu menahu tentang keadaan sekitarnya, membuat seseorang tidak dikejar-kejar oleh persoalan. Panon mandang tubuh yang terbaring itu sambil bersungut-sungut. Ia berkata, "Jika saja ia tidak berbuat dungu, itu adalah rerangken yang wajar dari kekosongan di dalam dirinya," sahut Kiai Rancang Bandang. Panon tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian melangkah keluar dan duduk di serambi belakang. Tatapan matanya beredar di antara pepohonan yang ada di kebun istana itu, bekas garapannya dan beberapa lubang tempat sampah. Tiba-tiba saja Panon terkejut ketika ia mendengar langkah kecil berlari-lari. Ketika ia berpaling, dilihatnya Pinten berdiri di belakangnya termangu-mangu. "Oh, aku kira Kakang Sangkan." Panon mandang wajah gadis itu sejenak, namun kemudian rasa-rasanya ia menjadi gelisah dan menjawab di luar sadarnya,
Ia sedang tidur di dalam bilik. Pinten berdiri diam, nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya, namun kemudian katanya, "Aku memerlukannya." "Ia di dalam," sekali lagi Panon menjawab. "Panggilkan ia sebentar, aku memerlukannya." Panon ragu-ragu pula, namun kemudian, "Aku tidak berani, sekarang ia sedang tidur." "Tidur? Ya." Pinten mengerutkan keningnya, lalu ia pun kemudian berlari ke pintu bilik itu. Ia tertegun ketika ia melihat Kiai Rancang Bandang yang dikenalnya dengan Kimino masih berada di dalam bilik itu. "Aku memerlukan Kakang Sangkan," desis Pinten. "Jika angin bertiup biasanya buah kemiri berguguran di halaman samping." "Oh, maksud putri, kami harus menguti buah kemiri." Aku bukan putri." Maksudku, apakah putri menghendaki buah kemiri itu? Jika demikian maka biarlah kami saja yang mengambilnya, atau biarlah Panon melakukannya. Sangkan sedang tidur nyenyak, agaknya ia pun merasa lelah. "Ya, putri menghendaki buah kemiri itu." Kiai Rancang Bandang kemudian melangkah keluar pintu dan berkata kepada Panon, "Panon, ambillah buah kemiri yang rontok oleh angin. Mungkin putri ingin bermain jirak kemiri atau gadeng." Panon bangkit dengan malasnya, tapi kemudian ia pun melangkah ke halaman samping. Beberapa saat ia duduk di bawah sebatang pohon soko putih, menunggui buah kemiri yang satu-satu jatuh karena diguncang oleh angin yang semakin keras. Kali-kali Panon mengangkat wajahnya mandang langit yang luas. Di ujung cakrawala nampak mendung yang kelabu bergeser didorong angin. Agaknya mendung itu akan segera merata, desis Panon kepada diri sendiri. Dan hujan yang lebat akan segera turun. Panon terkejut ketika mendengar langkah seorang mendekatinya. Ternyata yang datang adalah Pinten. Dengan nada yang tinggi gadis itu berkata lantang, "Dan kau hanya duduk saja di sini?" Panon mengerutkan keringnya, tapi sebelum ia berkata, Pinten telah berlari memungut 2-3 buah kemiri yang berjatuhan. Panon justru tidak beranjak dari tempatnya. Ia hanya dapat menarik napas dalam-dalam sambil mandang gadis yang nampaknya terlalu lincah. Kakinya yang kecil meloncat-loncat di rerumputan, seolah-olah tubuhnya yang sama sekali tidak memiliki berat. Tiap kali ia membungkuk mengut buah kemiri yang berjatuhan, 1, 2, dan jika angin bertiup lagi, maka buah-buah yang masak pun berguguran pula. "Sebenarnya aku sedang menunggu sehingga buah-buah kemiri itu berkumpul." Tiba-tiba saja, seolah-olah di luar sadarnya, Panon berkata, Tiba-tiba saja Pinten mencibirkan bibirnya. "Itu hanya alasanmu saja. Kau memang malas. Akan aku katakan pada Kakang Sangkan bahwa kau malas." Panon mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba nampak olehnya sesuatu yang lain pada gadis itu. Yang mempunyai banyak sekali kawan gadis-gadis sebaya Pinten itu di pedukuhannya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mempunyai tatapan mata tajam gadis itu. Tiba-tiba saja Panon menundukkan wajahnya, tetapi ia pun kemudian tidak mendengar lagi suara Pinten. Ia hanya mendengar desir yang lembut bergerak cepat sekali meninggalkan bayangan daun-daun kemiri bergoyang-goyang di rumputan. Baru jenak kemudian Panon mengangkat wajahnya. Ia masih melihat punggung Pinten yang menjauh dan hilang di sudut halaman istana. Namun dalam pada itu langkah Pinten terhenti. Sesuatu rasanya telah menahannya. Bahkan perlahan-lahan ia berpaling, tetapi yang dilihatnya hanyalah sudut istana beberapa langkah di belakangnya. Pinten menarik napas dalam-dalam. Ia tidak berlari lagi. Sambil membawa beberapa buah kemiri dengan sudut bajunya, ia pergi menemui Inten yang sedang menunggunya. "Buah kemiri itu harus dikupas lebih dahulu," berkata Pinten ketika ia sudah berada di serambi bersama Inten. Inten mengangguk-angguk, tapi nampaknya ia tidak berminat lagi untuk bermain-main. "Aku lelah, Pinten," berkata Inten. "Oh, silahkan putri beristirahat. Atau apakah aku harus memijit?" Inten menggelengkan kepalanya, katanya, "Tidak, Pinten. Aku tidak sekedar lelah badanku, tetapi lelah batinku. Jika demikian sudah betul jika putri bermain-main. Mudah-mudahan dapat mengurangi perasaan lelah itu." "Aku ingin berbaring sebentar, Pinten," jawab Inten. "Putri," Pinten berdesis sambil mijit kaki Inten.
Jika putri berbaring di pembaringan tetapi tidak segera tidur, maka itu akan berarti beban batin putri akan semakin bertambah berat. Karena angan-angan yang mengambang, dan putri justru akan menjadi semakin lelah. Pinten menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku akan mencoba tidur, Pinten." Tiba-tiba saja Pinten tersenyum, katanya, "Putri jangan mencoba membayangkan wajah-wajah yang barangkali mulai mengganggu perasaan putri." Pinten mencubit lengan putri sehingga gadis itu berdesik, "Ampun putri, kok nakal sekali." Pinten bergeser mundur tetapi senyumnya masih nampak di wajahnya. "Mungkin ibumu melukan kau, Pinten. Sekarang semakin banyak orang yang dilayani di rumah ini. Karena itu ya harus lebih banyak memasak." "Baiklah putri, aku akan pergi ke dapur." Ketika Pinten kemudian pergi ke biliknya, maka Pinten pun pergi mendapatkan ibunya yang sedang berada di dapur. Keringatnya membasahi baju dan keningnya, sementara api masih nampak menyala di perapian. "Oh, Biung sibuk sekali ya. Dan kau bermain saja kerjanya. Aku menemani putri bermain supaya tidak terlalu dibebani oleh kegelisahan yang semakin mencekam. Dan sekarang putri berbaring di biliknya. Di manakah kakangmu?" "Tidur, ia mendengkur di biliknya." "Bukan main anak itu, bangunkan dia. Apakah dikiranya ya seorang pangeran yang di saat seperti ini sempat tidur?" Tidak mau, Biung. Di biliknya ada 2 orang pengembara itu." Nyupih tidak memaksanya, dibiarkannya saja Pinten berbuat menurut kehendaknya. Apa saja yang akan dilakukannya di dapur itu. Namun Pinten sudah berusaha untuk membantu ibunya, meskipun hanya sekedar menunggu api dan mengaduk sayur yang sudah mulai mendidih.